Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini saya akan mengambil topik tentang masalah belajar siswa. Ya, em, ini tidak lepas dari kita sebagai guru. Banyak sekali siswa yang memiliki masalah belajar, sehingga ini merupakan topik yang menarik untuk saya teliti. Begitu. Untuk selanjutnya, saya akan bahas tentang deskripsi, kemudian akar permasalahan, kemudian alternatif solusi. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya kita bahas dulu deskripsi dari masalah belajar itu sendiri. Nah, masalah belajar ini merupakan suatu kondisi yang dialami oleh siswa yang bisa menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu tersebut untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Dengan kata lain, masalah belajar ini menghambat peserta didik untuk berubah menjadi yang lebih baik, gitu ya. Karena belajar itu merupakan proses untuk perubahan tingkah laku. Begitu ada masalah dalam belajar, maka akan terhambatlah proses tersebut. Nah, apa saja permasalahan belajar siswa? Di sini saya ambil 6 saja. Sebenarnya masih banyak sekali yang akan saya bahas dan sering saya temui. Itu ada 6. Di antaranya, pertama malas. Malas ini bisa menjangkit semua orang ya, tidak hanya siswa, mungkin guru juga bisa. Nah, ini merupakan sebuah penyakit gitu dalam belajar. Kadang-kadang datang secara tiba-tiba. Ketika sedang giat belajar, tiba-tiba malas, bisa saja itu terjadi. Ya, ini merupakan masalah belajar siswa yang pertama. Kemudian, masalah belajar yang kedua yaitu belajar demi nilai. Ya, kalau belajar demi nilai, maka yang akan ditujukan oleh siswa itu ya nilai tinggi atau skor tinggi. Padahal sebenarnya ilmu yang akan diperoleh itu sebenarnya lebih bermanfaat, lebih berguna daripada sekadar nilai. Kemudian ada masalah belajar yang ketiga, yaitu aku bukan anak pintar. Ya, banyak sekali siswa tidak mau belajar karena merasa dirinya tidak pintar. Begitu masuk belajar kimia, aduh, saya tidak bisa belajar kimia ini. Saya bukan anak pintar, misalnya. Nah, itu semua merupakan tanggapan yang salah. Karena sebenarnya belajar itulah proses kalian menjadi pintar. Ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau sudah tahu, apa gunanya lagi belajar? Makanya tolong dijauhkan dari hati kalian, dari pikiran kalian bahwa kalian merasa bukan anak pintar. Ingat, semua siswa itu berhak mendapatkan pengajaran. Artinya apa? Semua siswa sebenarnya sama. Tergantung dari semangat dan daya juang kalian. Seberapa besar usaha kalian untuk belajar tersebut. Jangan merasa tidak pintar dulu padahal belum mencoba. Kemudian masalah belajar yang selanjutnya atau yang keempat yaitu benci mata pelajaran tersebut. Nah, ini sangat-sangat tidak baik ya. Padahal tidak salah apa-apa itu mata pelajaran, tiba-tiba benci saja. Begitu masuk nih pelajaran kimia lagi nih karena saya mapel kimia ya. Aduh, saya malas banget ini belajar kimia. Oh, tidak bisa, jangan seperti itu ya. Kalau bisa jangan seperti itu. Tolong jangan membenci mata pelajaran, apapun mata pelajaran itu. Karena ketika kalian membenci suatu mata pelajaran, maka pelajaran itu tidak tembus di otak kalian, maksudnya tidak bisa masuk. Karena kalian sudah membuat tameng. Ini tidak bisa masuk di pikiran saya, di otak saya gitu. Saya benci pelajaran ini. Nah, ini merupakan masalah belajar siswa. Selanjutnya, ada semangat belajar yang naik turun. Nah, ini biasanya biasalah ya, kadang-kadang ada yang hari ini saya semangat sekali, besok tidak. Ini manusiawi sekali. Kemudian 6, kurangnya motivasi ya.
Motivasi itu penting sekali loh. Motivasi itu sangat berguna untuk kalian nanti tahu bagaimana dan apa yang akan kalian lakukan di kemudian hari. Dari belajar dari apa yang akan kalian pelajari pada saat itu. Lalu apa akar permasalahannya gitu? Ada dua ya. Yang pertama internal atau dari dalam diri siswa tersebut. Yang kedua adalah eksternal dari luar diri siswa tersebut. Nah, untuk akar permasalahan secara internal atau dari dalam diri siswa tersebut, yang pertama gangguan fisik ya, itu tidak bisa dihindari, misalnya gangguan bicara dan lain-lain gitu. Kemudian ada yang kedua ketidakseimbangan mental atau kecerdasan di bawah rata-rata mungkin. Kemudian ada kelemahan emosional, itu dari dalam diri si siswa tersebut. Kemudian secara eksternal, akar permasalahannya seperti sifat kurikulum tidak fleksibel gitu. Kemudian beban belajar terlalu berat. Nah, siswa merasa, kenapa beban belajar terlalu berat, PR terlalu banyak, kenapa setiap hari saya diberi tugas gitu, saya tidak sanggup gitu misalnya ya. Nah, kemudian ada metode belajarnya mungkin kurang menarik, dan yang terakhir adalah kurangnya alat dan sumber belajar. Biasanya ini misalnya kamu tidak punya buku, tidak punya kuota, ini juga mempengaruhi masalah belajar siswa. Nah, ada lagi selain dari internal dan eksternal tadi, kita bahas di slide selanjutnya. Nah, keluarga ya. Keluarga ini merupakan atau termasuk dalam faktor eksternal dari akar permasalahan masalah belajar siswa. Kenapa keluarga ini penting gitu? Pertama, masalah jika broken home. Biasanya anak broken home, tidak semua ya, saya tidak mengatakan semua, tapi ada beberapa siswa yang broken home itu merasa tidak berguna lagi, saya tidak harus belajar dengan giat karena orang tua saya sudah bercerai, misalnya orang tua saya pisah, sehingga saya tidak usahlah menjadi anak yang membanggakan. Mungkin muncul rasa seperti itu. Kemudian ada lagi sikap pengabaian orang tua. Ini orang tuanya masih utuh tapi diabaikan anaknya. Banyak sekali terjadi ya. Mungkin hal ini juga salah satu yang membuat masalah belajar siswa itu muncul. Dan kemudian yang terakhir adalah keadaan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri ya, keadaan ekonomi bisa menjadi pemicu masalah belajar siswa. Misalnya tidak ada kuotanya tadi ya. Tidak ada kuota, tidak bisa ikut belajar. Misalnya ini waktu pandemi harusnya ada Zoom atau Google Meet, tapi tidak bisa ikut, akhirnya ketinggalan, akhirnya malas gitu ya. Nah, ini semua adalah akar permasalahannya. Berikut alternatif solusinya. Yang pertama, variasi pembelajaran. Tentu saja ya, ketika satu pembelajaran terasa membosankan, maka muncullah rasa malas, rasa tidak acuh, rasa tidak peduli lagi dengan pelajaran tersebut. Padahal sebenarnya pelajaran tersebut penting gitu ya, sehingga disinilah harus ada variasi pembelajaran yang dibuat oleh seorang guru. Biasanya saya membuat variasi pembelajaran di kelas, misalnya jika siswanya sudah terlihat jenuh, mungkin kita bisa melihat video sebentar, atau membawa alat-alat praktikum, kemudian menjelaskan, oh ini buat apa, ini untuk apa, kebetulan di kelas misalnya dekat lab gitu ya. Atau bisa dengan model-model yang bervariasi, banyak sekali model pembelajaran yang menarik sekarang ini gitu ya. Kemudian ada lagi solusinya ice breaking atau istirahat misalnya, ayo silahkan beristirahat 5 menit, silahkan regangkan ototnya, atau silahkan minum, silahkan boleh ngapain saja 5 menit, saya beri waktu 5 menit, atau ice breaking gitu ya. Kemudian pengubahan suasana kelas, misalnya, nah jika saya wali kelas, misalnya saya dalam satu pembelajaran saya minta anak-anak untuk ayo kita lesehan, silahkan rapikan mejanya, taruh di sudut, kemudian kita akan lesehan bentuk lingkaran, kita akan bahas materinya dengan lesehan gitu. Itu mengubah suasana kelas agar siswa juga mulai tidak jenuh lagi gitu.
Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah stimulus dan motivasi. Ini yang paling penting. Jadi sebelum pembelajaran ada baiknya atau sangat penting jika dibuat adanya suatu stimulus atau rangsangan, bisa berupa foto atau video. Di situ dijelaskan manfaat dari mempelajari materi tersebut gitu. Sehingga siswa tahu, misalnya mempelajari tentang kesehatan kerja di lab. Siswa kalau cuma dijelaskan judul langsung akan mulai bingung, akan mulai tidak tertarik. Tapi jika ditampilkan gambar, ada tampilan gambar lab di suatu kota yang terbakar. Kemudian ditanyakan, kenapa ya kira-kira bisa terbakar? Makanya kita akan pelajari tentang kesehatan dan keselamatan kerja di lab, begitu. Itu akan membuat siswa mulai tertarik. Kemudian, manfaat belajar ya tadi, dan kontekstual. Ketika memberi suatu materi, hendaklah kontekstual atau bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari sehingga siswa tahu, oh belajar tentang atom, apa aplikasinya? Nanoteknologi loh. Wow, siswa langsung, oh iya film ini ya ada nanoteknologi, berarti itu harus pelajari atom dulu. Dari situ muncul minat siswa untuk belajar, gitu. Nah, hasil pemecahan masalah dari beberapa solusi tadi muncul minat belajar, kemudian termotivasi demi pengembangan diri ya, bukan sekedar nilai. Sadar betul bahwa sebenarnya materi pelajaran ini penting, bukan hanya nilainya yang saya perlukan di masa depan, tapi saya juga perlu ilmunya gitu. Kemudian sadar bahwa tiap orang spesial. Nah, ini sangat penting. Jadi setiap anak punya minat dan bakat yang berbeda. Tidak harus setiap anak pintar kimia, tidak harus setiap anak pintar matematika, karena setiap anak itu unik dan spesial. Tumbuhkan rasa itu di hati peserta didik, sehingga mereka tidak merasa lagi aku bukan anak pintar. Kata-kata kalimat seperti itu sebaiknya dijauhkan dari pikiran siswa gitu ya, karena setiap orang adalah spesial. Nah, untuk permasalahan keluarga dan ekonomi bisa diredam jika sukses di masa depan. Ingat, kita memberi motivasi. Ayo nak, kalau keluarga kamu broken home, ekonomi kamu sulit sekali, semua itu bisa diredam loh jika kamu sukses di masa depan. Ya, tapi ini biasanya bicaranya empat mata, tidak di depan kelas, tidak di depan teman-temannya gitu ya. Nah, itulah gunanya kadang guru itu bukan hanya transfer ilmu ya tugasnya, tapi juga mencoba merasa apa yang dirasa oleh siswa, bahwa mereka berbicara, bahwa mereka cerita apa sebenarnya yang mereka rasakan, dan dari situ kita tawarkan solusi. Kita sebagai teman, kita sebagai guru, kita juga sebagai sahabat. Oke, sepertinya seperti itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.